Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada liman istata'a fi sabilihil hajj. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal ibad. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mi'ad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para jamaah majelis ta'lim di Masjid Al-Ibtisam PCM Banjarharjo yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan pagi ini memahami muqaddimah hadis dari Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pendahuluan ataupun muqaddimah sebagai pembuka khutbah maupun ceramah-ceramah yang kalimat hadisnya berbunyi fa innal khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik kisah untuk sejarah umat manusia yaitu kisah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Wa khairul hadyu hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk juklak juknis, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis pada waktu itu adalah hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuru muhaddatsatuha, dan sejelek-jelek suatu urusan adalah yang diperbaharui, seolah-olah modifikasi itu sesuatu yang jelek di dalam suatu urusan. Kemudian wa kullu muhaddatsatun, sesuatu yang dianggap hal-hal yang diperbaharui
memiliki risiko bid'ah, dianggap model baru. Bid'ah itu model baru. Jadi kalau kita punya baju baru, itu bahasa Arabnya bisa disebut bid'ah. Namun ini lagi berbicara perkara hukum, bukan perkara benda, bukan perkara modifikasi, tetapi hukum yang diperbaharui ataupun ibadah yang baru, resikonya kullu bid'atin dolalah. Setiap yang baru dalam urusan ibadah disebut sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua yang disebut sesat di dalam nilai Islam resikonya masuk neraka. Maka untuk memahami hadis ini sebagai muqaddimahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, baik untuk dakwah maupun untuk ceramah, atau lebih tepatnya di awal-awal muqaddimah khutbah, mari kita sedikit demi sedikit dipahami. Jangan sampai kita malah menjadi pelanggar ataupun pelaku ingkar pada hadis ini. Yang pertama, kalimat yang kita bahas, fa innal khairal hadis kitabullah. Maka sesungguhnya yang namanya sebagus-bagusnya kisah, cerita, yaitu yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disambung, kita itu punya kitab. Setelah hadisnya menjelaskan sebaik-baik kisah adalah kitab Allah, ayat pertama setelah singkatan alif lam mim dalam Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kondisi ini mari kita pahami. Hadisnya mengatakan Al-Quran itu kitab terbaik, kisah terbaik, cerita terbaik. Begitupun di ayat Al-Quran, Al-Quran ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Secara praktek, mayoritas umat Islam tidak menganggap Al-Quran kitab yang paling baik. Secara praktek, jangankan non-muslim, umat Islamnya meragukan kebenaran kitab Al-Quran. Umat Islamnya tidak mau diajak takwa, karena kalau orang takwa itu nggak ragu pada Quran. Tapi sampai hari ini mayoritas umat Islam ragu pada kebenaran Al-Quran. Apa bukti ragu? Satu, sudah tahu baik, kenapa nggak diperjuangkan? Sudah tahu tidak punya keraguan, kenapa nggak diperjuangkan? Sudah tahu petunjuk bagi orang bertakwa, kenapa kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai bentuk satu-satunya hukum yang harus kita perjuangkan? Ini tandanya hati ragu. Kalau lagu yang lagi viral itu tandanya hatinya mau. Tapi kalau prakteknya umat Islam, itu tandanya hatinya ragu, karena tidak memperjuangkan. Harusnya kan kita berpikir jernih, intelektual kita yang mengaku sarjana, yang mengaku kuliah, yang mengaku di masyarakat sebagai tokoh agama, apalagi menyandang ustadz, kiai, ulama. Coba kita berpikir, para ateis tidak percaya Allah, para komunis tidak percaya agama-agama,
para PKI tidak percaya hidup makmur dalam naungan Islam. Mereka berjuang, negaranya ada, Rusia hebat, komunis hebat, Korea hebat, Kuba hebat, berani nantang lawan politiknya. Kita yang katanya Al-Quran terbaik, yang katanya Al-Quran tidak ada keraguan bagi orang bertakwa, tidak memperjuangkan sehebat orang ateis, sehebat orang komunis, sehebat orang PKI yang berani berontak 2 kali dan sekarang pun lagi pemberontakan lewat undang-undang. Pancasilanya bisa jadi Trisila, Trisilanya bisa jadi diperas lagi 1 sila. Ternyata umat Islam jarang yang protes. Justru yang protes dituduh, difitnah, radikalisme, intoleransi. Kalah yang benar. Kenapa? Mayoritas umat Islam nggak benar mayoritasnya. Yang benar sedikit, maka sedikit kalah. Ilmu demokrasi sedikit kalah, ilmu perjuangan sedikit kalah. Yang menang itu kalau takdir di dalam pertempuran, barulah Allah mentakdirkan apakah akan dikalahkan terus atau menang. Ini menjadi pemikiran nyata, fakta, bukti umat Islam tidak meyakini hadis Nabi bahwa sebaik-baik hadis itu kitab Allah. Kurang 100% meyakini di dalam hati keimanan umat Islam. Dan umat Islam sudah tahu ayat kedua surat Al-Baqarah, kitab Al-Quran tidak ada keraguan bagi yang bertakwa. Ternyata umat Islamnya tidak mau menerapkan hukum Al-Quran, bahkan mayoritas menolak. Coba yang menolak, KTP-nya rata-rata Islam. Saya belum pernah ada pendemo non-muslim di Indonesia. Saya non-muslim menolak hukum Islam, enggak. Tapi heran, para penolaknya justru KTP Islam. Itulah yang disebut munafik. Hukumnya berat, di nerakanya paling bawah, di bawah orang kafir. Bahaya. Jangan dianggap modal KTP Islam mau hebat. Enggak ada. Kenapa modal KTP Islam tidak bisa disebut hebat? Allah mentakdirkan Abdullah bin Sahlul bin Ubay syahadat di depan Nabi, tapi syahadatnya batal karena diponis surat An-Nisa ayat 142 sampai 145. Orang Indonesia ada nggak yang syahadatnya di depan Nabi? Nggak ada ya. Maka jangan untuk gagah-gagahan syahadat. Karena kita kalah oleh Abdullah bin Salul bin Ubay, syahadatnya di depan Nabi. Abdullah bin Salul bin Ubay belajar agama bersama Nabi. Ada enggak orang Indonesia belajar agama kepada Nabi? Enggak ada. Maka jangan sombong, modal la ilaha illallah merasa ahli surga. Abdullah bin Salul bin Ubay batal keislamannya. Abdullah bin Salul bin Ubay pernah sholat bersama Nabi. Sholat Jumat, Abdullah jadi makmum di belakang. Kemudian Rasulullah khutbah Jumat, Abdullah pun ikut mengamini. Ternyata sholat bareng bersama Nabi tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Ada nggak orang Indonesia sholat bersama Nabi? Nggak ada kan? Jangan untuk kadiran, merasa hebat syahadatnya, tahlilnya, la ilaha illallahnya, lalu merasa GR, pengen jadi ahli surga. Kita harus berpikir jernih. Abdullah bin Salul bin Ubay saja yang syahadat di depan Nabi, belajar agama dengan Nabi, sholat bersama dengan Nabi, gara-gara ingkar
menjadi pembangkang, menjadi pembuli, menjadi penyinyir, menjadi penghina, menjadi pemfitnah. Ajaran Nabi Muhammad itu radikalisme, maka keislamannya batal. Allah mentakdirkan ayat 142 sampai 145 di surat An-Nisa, ayat 145-nya memvonis kelompok gembung gerombolan para pembesar-pembesar bangsawan Quraisy yang hidup di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Sahlul bin Ubay. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di dasar api neraka. Jangan dianggap ringan modal untuk sombong. Nggak boleh Islam sombong. Kita imannya pengen bener aja sombong nggak boleh, apalagi imannya nggak bener sombong. Maka jangan sampai keimanan kita digadekan untuk kepentingan dunia. Kenapa Abdullah sampai divonis munafik? Di Madinah berani ceramah, berani instruksi, berani komen kepada penduduk Madinah. Jangan sampai infak, sodako, zakat, ataupun membantu perjuangannya Muhammad. Ternyata dia menjadi orang perongrong, alias mengkebiri, alias menggunting dalam lipatan. Kelihatannya Islam, ternyata musuh Islam. Itulah yang disebut munafik. Apa bedanya orang modal la ilaha illallah bisa masuk surga dengan orang yang sudah sehebat Abdullah bin Salul bin Ubay kok malah sebaliknya nggak bisa masuk surga? Bedanya hanya satu, akidah kita itu benar menerima hukum Allah dengan syariat Islam. Apakah akidah kita itu menentang, memusuhi hukum Allah dengan syariat Islam? Hanya itu. Sebodoh-bodohnya orang, sejahil-jahilnya orang, selemah-lemahnya orang, sedosa-dosanya orang, kalau sudah mengakui Islam, cinta pada hukum Allah, cinta pada syariat Islam, dosanya urusan pribadi. Satu, Rasulullah bisa memberi syafaat dari kiamat. Dua, Allah Maha Pengampun untuk memasukkan ke surganya. Tapi gara-gara berani memusuhi hukum Allah, berani memusuhi syariat Islam, maka dosanya sungguh terlalu banyak, dosa jariyah. Orangnya sudah mati, diamalkan oleh ratusan juta bangsa Indonesia. Dosanya jutaan ngalir setiap hari. Setiap ada orang melanggar Islam, dialirkan dosa jariyah kepada orang yang setuju menolak hukum Allah dan menolak syariat Islam. Jadi dosa jariyahnya yang terlalu banyak. Maka kita jangan jadi orang berani sombong menolak hukum Allah. Dengan kalimat ini banyak orang tidak yakin pada kebenaran kitab suci Al-Quran. Fakta nyata, termasuk para penceramah, para pendakwah, para pengkhutbah yang sering menggunakan hadis ini, mereka buktinya mendukung rezim dolim yang tidak setuju dengan Islam. Mereka mendukung. Dengan kata lain, mereka menjilat katanya ulil amri. Padahal tidak ada satupun tafsir ulil amri terhadap penguasa yang menolak hukum Allah dan syariat Islam. Nggak ada. Tapi sampai mereka rela menyalahgunakan dalil, menjilat kepada suatu rezim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Berarti nggak paham hadis tadi yang dibaca, nggak paham ayat Al-Quran, tidak ada keraguan. Buktinya malah senang, gembira ria, sukarela menjadi pendukung manusia-manusia penolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam kalimat pertama ini, zaman sekarang sudah banyak perubahan. Umpama
tidak pas dengan ayat Al-Quran, kalau memang agama Islam membolehkan, menghalalkan, ya boleh. Walaupun hadisnya sebaik-baik hadis itu kitab Allah. Al-Quran tidak ada keraguan. Tetapi kalau kita fungsinya mengembangkan di luar ilmu hukum, di luar ilmu akidah, di luar ilmu ibadah, ternyata boleh, nggak sesuai dengan Al-Quran. Contoh, di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwallazi, dia Allah Subhanahu wa taala yang ja'ala, telah, sudah, ja'ala lakum, sudah menjadikan untuk kita, untuk kalian umat Islam ataupun umat manusia, an-nujum, yaitu bintang, litahtadu, untuk petunjuk. Zaman sekarang boleh, nggak ada ulama yang mengharamkan petunjuknya dengan apa? Dengan kompas. Dengan apa? Dengan alat navigasi. Dengan apa? Dengan Google. Dengan apa? Dengan GPS. Dengan apa? Dengan plang. Setiap jalan raya pertigaan perempatan ada papan. Zaman Nabi nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Jadi kompas, alat navigasi, Google, GPS, papan-papan, dan lain-lain perkembangan ternyata boleh, walaupun tidak sama ataupun tidak ada di dalam ayat suci Al-Quran. Boleh nggak? Ada nggak ulama yang mengharamkan? Jangan percaya pakai papan, arah Jakarta kanan, arah Surabaya kiri, jangan percaya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, gitu. Google, jangan percaya, gitu. Walaupun ada orang kesasar, tetap mayoritas lebih percaya daripada yang nggak percaya. Karena yang kesasar itu ibaratnya apesnya aja, dia lagi ngikuti jalur yang apes upamanya. Tapi secara mayoritas percaya. Kemudian secara fungsi, kalau bintang itu malam cerah, kalau malam mendung nggak bisa, malam hujan nggak bisa, pagi hari nggak bisa, siang hari nggak bisa, sore nggak bisa. Bintang hanya berfungsi malam cerah. Ternyata yang namanya kompas, alat navigasi, Google, GPS, papan nama, bisa semua waktu, mau malam, mau siang, mau mendung, mau hujan, mau pagi, mau sore, bermanfaat. Ternyata boleh, manfaatnya lebih banyak. Yang penting kita iman kepada ayat Allah. Jangan menganggap penemuan manusia lebih hebat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kaku, sebaik-baik hadis kitab Allah, Al-Quran tidak ada petunjuk, tidak ada keraguan sebagai petunjuk, lalu kita menolak tadi perkembangan zaman yang tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, dengan mengatakan itu datangnya bukan dari hadis Nabi, datangnya bukan dari ayat Allah. Terus kita umpamanya nggak percaya, ya ketinggalan zaman. Karena seluruh ulama boleh seperti tadi. Karena ini bukan urusan hukum, ini bukan urusan akidah, ini bukan urusan ibadah. Urusannya manajemen, perkembangan, modernisasi, kecanggihan, teknologi, dan peradaban umat manusia. Masuk pada kalimat kedua, wa khairul hadyu hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam tidak yakin terhadap petunjuk Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya umat Islam hampir di seluruh dunia tidak mau menggunakan undang-undang produk dari hadis Nabi. Yang menggunakan Arab Saudi, yang menggunakan Brunei walaupun sedikit, yang menggunakan Kuwait walaupun sedikit, yang menggunakan Abu Dhabi walaupun sedikit. Negara-negara yang menggunakan petunjuk Rasulullah walaupun tidak 100%, Allah takdirkan lebih kaya, makmur, sejahtera, lebih aman, damai, gemah ripah, sentosa. Tapi umat Islam Indonesia karena menolak, lebih miskin dan lebih semrawut, tidak aman, sesama muslim aja saling membinasakan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Karena kurang yakin pada hadis Nabi, sudah tahu itu petunjuk terbaik, kok nggak mau petunjuk Nabi? Di Timur Timur, negara yang baru merdeka, negara yang dianggap tidak mewakili mayoritas muslim, ya Allah, perdana menterinya dari orang Hadromi, yaitu Muhammad Al-Katiri. Hebat, bisa mengusulkan ayat Al-Quran, bisa mengusulkan hadis Nabi sebagai salah satu dari produk undang-undang hukum negara di Timur Timur. Subhanallah. Kita Indonesia mayoritas ngaku Islam, mayoritas ngaku madhab Syafi'i. Kok malah kalau ada anggota dewan dari praksi Islam umpamanya mengusulkan ayat Al-Quran, mengusulkan hadis Nabi, dijadikan produk undang-undang, langsung kena vonis ke-Arab-Araban, intoleransi, radikalisme, mau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang tidak menghormati perbedaan pendapat. Fitnah yang dimunculkan. Siapa yang tukang fitnah? KTP Islam lagi yang ada di partai lainnya. Nauzubillah. Imannya kalah oleh orang Islam Timur Timur, sedikit tapi berkualitas. Orang Islam Indonesia itu mayoritas tapi nggak berkualitas, karena sampai hari ini tidak ada undang-undang dari ayat, sampai hari ini tidak ada undang-undang dari hadis. Coba undang-undang bab apa dari ayat? Buktikan. Wakil presidennya dari ulama, buktikan. Indonesia itu sampai sekarang mana undang-undang yang dari ayat Al-Quran, mana undang-undang yang dari hadis Nabi? Buktikan. Jangan pakai tuduhan, jangan pakai prasangka, jangan pakai fata morgana, debat kusir. Jangan. Kita pakai bukti ilmiah. Dalam undang-undang agraria, dalam undang-undang politik, dalam undang-undang ekonomi, dalam undang-undang tata negara, dalam undang-undang birokrasi, dalam undang-undang terserah, buktikan mana ayat Allah yang dipakai, mana hadis Nabi yang dipakai. Jangan sok hebat, sok suci, dalil tapi ternyata nggak bukti. Nggak penting, karena kalau cuma debat kusir, kita itu manusia-manusia ketinggalan zaman, hidupnya cuman untuk debat bahasa, tapi tidak membuktikan kebenaran dipakainya sebuah produk undang-undang. Kalau mau debat kusir, Rasulullah selamanya salah. Kenapa Rasulullah selamanya salah kalau mau debat kusir? Ayatnya Al-Quran itu disebut kitab, tapi di zaman Rasul ayat ditulis ditulang. Coba zaman sekarang, ini kitab Allah ditempiling orang, nulis ditulang, nyebutnya kitab Allah. Karena zaman sekarang yang disebut kitab itu bentuknya pembukuan, bentuknya kumpulan, bentuknya percetakan, bentuknya sudah jadi utuh satu. Maka sekarang itu menafsirkan kitab, ya bentuknya satu utuh.
Coba kalau kertasnya dipisah, sebelah pojok sana berapa puluh lembar, sebelah pojok sana berapa ratus lembar, sebelah pojok sana berapa lembar, apakah disebut kitab? Enggak, disebut lembaran-lembaran. Enggak disebut buku, enggak disebut kitab. Tapi Rasulullah menyebutnya dzalikal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, walaupun ditulis di dedaunan, walaupun ditulis di pelapah korma, walaupun ditulis di kulit-kulit, walaupun ditulis di batu-batu. Coba zaman sekarang kita nulis ayat di batu, terus kita ngomong ke ulama, Pak ulama, ini kitab Allah. Disalahkan kita. Kenapa? Yaitu batu ditulis ayat Quran, kenapa disebut kitab Allah? Karena tafsir sekarang yang namanya kitab itu bentuknya utuh, percetakan dari kertas. Sementara di zaman Rasulullah belum ada kertas, belum ada percetakan. Ayat Al-Quran ditulis di berbagai media yang bisa untuk nulis, baik tulang, batu, pelepah, dedaunan, kulit-kulit, sejenisnya. Bertolak belakang enggak kalau mau debat kusir? Bertolak belakang. Mana ada kitab Allah kok bentuknya tulisan di tulang, tulisan di apa? Maka dari itu enggak penting kita memperdebatkan bahasa. Yang jelas kalau memang Allah dan Rasulnya mengatakan ini kitab, kita memperjuangkan. Jangan sampai kita selamanya nggak memperjuangkan. Maka kalau ada umat Islam tidak memperjuangkan hukum Al-Quran, tandanya tidak bertakwa, tandanya imannya nggak benar, tandanya tidak mengikuti Nabi dan para sahabat. Tetapi manhajnya manhaj hawa nafsu, madhabnya madhab pendapat hawa nafsu, bukan asli manhaj ahlu sunnah, bukan asli madhab ahlu sunnah. Karena sejarah manhaj, sejarah madhab ahlu sunnah wal jamaah itu tidak ada yang berani menolak hukum Islam, gak ada. Paham ya? Jadi ternyata hari ini kita mengkhianati dalil hadis Nabi yang sebagai mukodimah, terkadang untuk ceramah, terkadang untuk khutbah, tapi jadi pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Nggak memperjuangkan. Kecuali memperjuangkan nggak mampu, nah itu urusannya beda. Walaupun nggak mampu nggak disebut khianat, karena memang kita ditakdirkan punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tapi intinya kita ingin berjuang. Kemudian katanya petunjuk yang bagus itu dari Nabi. Kalau kita kaku, resikonya keliru lagi. Kenapa? Yang namanya pembukuan kitab suci Al-Quran adanya di zaman Utsman. Zaman Nabi nggak ada, zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Umar nggak ada. Zaman Utsman baru dikumpulkan tulang-tulangnya, batu-batuannya, pelepah kormanya, kulit-kulitnya, dan lain-lain yang ada. Tulisan ayat Al-Quran dikumpulkan. Begitu pula para sahabat penghafal Al-Quran dikumpulkan. Karena semakin tua pada mati, semakin usia untuk peperangan, banyak yang meninggal, terbunuh di dalam medan jihad pertempuran membela Islam. Maka inisiatif Utsman ternyata boleh, dan sampai sekarang alhamdulillah. Coba kalau Utsman nggak berijtihad untuk mengumpulkan ayat Al-Quran, kita hari ini nggak ada yang ngerti Al-Quran. Mungkin di Banjarharjo ini ayat Al-Quran kitabnya sulit, nggak dipertemukan atau nggak ketemu. Berarti jasanya sahabat Utsman, jasanya Khalifah Utsman, maka disebut mushafnya Utsman. Baik percetakan Arab Saudi, percetakan Lebanon, percetakan Mesir, percetakan Indonesia, dan negara-negara lain itu hasil pemikiran sahabat Utsman. Zaman Nabi enggak. Begitupun kalender Hijriah. Kalender Hijriah di zaman Rasulullah enggak ada. Adanya tahun onta, tahun gajah. Di zaman Abu Bakar belum ada. Maka begitu Umar bin Khattab berijtihad
mengadakan, membuat, semacam meneliti sekaligus menjadikan kalender Hijriah, ternyata alhamdulillah boleh sampai hari ini kita umat Islam mengenal kalender Islam Hijriyah Qamariyah. Coba kalau Umarnya nggak berani, nggak Nabi Muhammad nggak buat kalender, nggak Abu Bakar senior nggak buat kalender, saya nggak mau, nggak ada sunnahnya, gimana? Jadi ternyata boleh, walaupun tadi hadisnya sebagus-bagus petunjuk itu Nabi Muhammad, ternyata orang lain boleh. Begitupun sejarah azan. Sejarah azan bukan pelajaran dari Nabi Muhammad. Sejarah azan itu pelajaran dari sahabat-sahabat yang mengumpulkan pendapat. Ada yang usul, mengundang orang sholat pakai beduk, kentongan, dan sejenisnya. Ada yang usul, pakai trompet, pakai lonceng, dan sejenisnya. Ada yang usul, pakai tepuk tangan, dan sejenisnya. Maka yang usul azan, lewat mimpi ada, lewat orang yang cerdas ada. Ternyata azan bukan perintah dari Nabi, boleh ternyata dari sahabat. Jadi jangan kaku kita, walaupun hadisnya petunjuk terbaik itu dari Nabi Muhammad, tapi penemuan dari sahabat boleh. Begitupun pada waktu perang Khandaq. Pada waktu perang Khandaq umat Islam hampir terpojok. Rasulullah minta pendapat ke sahabat. Pada waktu perang Khandaq, sahabat yang mengeluarkan pendapat dari Salman Al-Farisi, orang perbatasan Rusia. Kalau zaman sekarang mungkin masuk daerah Afghanistan ataupun Bukhara. Beliau dulunya disebut daratan Persia. Ternyata boleh, bukan dari wahyu Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Boleh petunjuk perang pada waktu perang Khandaq dari seorang Salman Al-Farisi. Hadisnya sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah, tetapi prakteknya tidak sekaku itu. Jadi banyak praktek tidak kaku. Tapi kalau cerita dalil untuk berdebat hujah, uripekur debat pengajian, uripekur debat soheh dan tidak soheh, selamanya kita hidup gak maju, selamanya kita hidup kalah, selamanya kita hidup jadi orang-orang yang tertindas. Karena belajar agama Islam dan mengajarkannya cuman ngaji debat hadis, cuman ngaji debat dalil, cuman ngaji merasa paling soheh, cuman ngaji merasa paling sunnah, cuman ngaji merasa paling benar. Ternyata tidak. Karena prakteknya sahabat pun boleh berkembang asal demi kepentingan kejayaan umat Islam. Boleh apapun berkembang. Termasuk tidak ada satupun nabi yang hidup di awang-awang. Ada enggak? Enggak ada. Kalau Nabi Isa diangkat itu urusan rahasianya Allah, tidak bisa disuting, tidak bisa dibuktikan secara akal manusia. Itu urusan mukjizat. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Tapi kalau manusia zaman sekarang ilmunya bisa hidup di awang-awang, hidup di stasiun Mir ruang angkasa, ada yang berbulan-bulan, ada yang setahun. Subhanallah, para astronot. Di ayat Al-Quran nggak ada penjelasan jelas, di hadis Nabi nggak ada penjelasan jelas. Semuanya hanya merupakan ayat-ayat kauniyah, semuanya hanya merupakan tersirat dengan kalimat sultan, kekuasaan. Memang semua negara yang berkuasa buktinya bisa mengirim astronot. Negara yang tidak berkuasa nggak ada astronot Indonesia, karena Indonesia masih dijajah. Kalau Indonesia merdeka 100% baru bisa mengirim astronot. Jadi yang bisa mengirim astronot di ruang angkasa itu negara-negara merdeka, Amerika, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, merdeka, mereka nggak mau dijajah. Tapi kalau Indonesia, presidennya sampai pejabatnya senang dijajah, makanya nggak bakal bisa untuk mengirim keluar angkasa. Begitupun kalau kita cerita sampai ke bulan, ayat Al-Quran sama hadisnya nggak ada menghitung bahan bakar untuk bisa istirahat sampai di bulan.
terus makanan dari sekian bulan, ada yang setahun, bagaimana cara makannya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan juklak juknis. Ternyata Islam membolehkan perkembangan zaman, membolehkan modernisasi, membolehkan teknologi, membolehkan kecanggihan. Ibarat kata, kalau mau debat kusir, laka nabi sing sakti, nabi sing sakti, tidak ada yang bisa hidup di awang-awang. Tapi sekarang Allah takdirkan orang bisa hidup di ruang angkasa. Kalau bahasa zaman dulu disebut sakti, super sakti, mandraguna mandarguna, ya, jadi sangat hebat. Kita puasa sebulan, maghrib makan, subuh sahur aja bilangnya lapar, itu astronot hebat. Nggak makan, nggak minum, mungkin cukup minum pil, cukup minum bahan makanan yang memiliki khasiat gizi memadai, ternyata bisa hidup berbulan-bulan, bisa hidup ada yang setahun lebih baru pulang. Coba kalau kita bandingkan hidup di bumi ini, puasa saja yang makan subuh sampai nanti makan maghrib bilangnya lemes, bilangnya nggak hebat, bilangnya lapar. Para astronot nggak banyak ngomong lapar, tapi mereka manusia tangguh. Dihalalkan oleh Islam, dibolehkan oleh Islam, walaupun tidak ada ayat, tidak ada hadis dari Nabi. Alhamdulillah sekarang ada astronot muslim, warga negaranya Malaysia, asalnya dari Padang. Yang satunya lagi astronot muslim, warga negaranya Uni Emirat Arab. 2 astronot muslim menyusul ke ruang angkasa. Alhamdulillah. Praktek sholat, sholatnya bagaimana? Ka'bahnya di bumi, sementara dia kalau naik pesawat Apollo berminggu-minggu posisinya nanjak, posisinya menghadap ke ruang angkasa. Bagaimana takbirnya? Katanya harus menghadap kiblat orang sholat. Kalau menghadap kiblat jengking ataupun ngelabruk upamanya, karena posisinya di bawah bumi. Gimana coba? Ini nanti perlu ilmu fikih baru. Kalau ulama-ulama yang tidak memahami perkembangan ilmu fikih akan selalu ketinggalan zaman. Tetapi kalau ulama-ulama yang cerdas, pengikutnya Abu Hanifah cerdas, pengikutnya Imam Malik cerdas, pengikutnya Imam Ahmad cerdas, pengikutnya ulama Ahlussunnah yang cerdas, mereka selalu berinovasi, tidak anti perkembangan zaman, tidak anti perbedaan pendapat. Guru besarnya Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, punya murid Imam Malik. Beda pendapat, beda mazhab, boleh. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, beda pendapat, beda mazhab, boleh. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, beda pendapat, beda mazhab, boleh. Satu guru satu ilmu, boleh beda pendapat, boleh ngarang kitab yang berbeda. Kenapa sekarang kok seolah-olah manhaj harus satu, seolah-olah pikiran Ahlussunnah harus satu? Itu akibat kita terlalu kuper, tapi kita merasa paling benar di dalam klaim-klaim pengakuan. Itu repotnya orang yang suka debat, itu repotnya orang yang hobinya cuman klaim. Maka di Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu berinovasi produk tentang manajemen perkembangan umat manusia, semacam ilmu fikih. Inovasi, bukan anti mazhab, bukan. Majelis Tarjih itu belajar mazhab Imam Hanafi sampai khatam, belajar mazhab Imam Malik sampai khatam, belajar mazhab Imam Syafi'i sampai khatam, belajar mazhab Imam Ahmad sampai khatam. Semua orang-orang yang khatam belajar kitab mazhab dikumpulkan mendapatkan rumusan-rumusan keputusan Majelis Tarjih. Bukan cuma ngaku, bukan cuma klaim Ahlussunnah wal Jamaah, bukan, tetapi betul-betul ambil hukum yang terkuat dan ambil proses fikih yang update. Update itu mana yang terbaru, kontemporer, mana yang dibutuhkan zaman sekarang. Karena zaman sekarang banyak perkembangan yang berbeda dengan zaman Nabi.
Yang ketiga, kalimat hadis yang ketiga dalam pembukaan Rasulullah Muhammad SAW dalam muqaddimahnya, wasyarul umuru muhdasatuha, semua yang jelek atau sejelek-jelek urusan itu yang sifatnya diperbaharui. Mungkin kalau bahasa umum dimodifikasi, kalau bahasa lain dirubah. Jadi kalau kita orang yang suka memperbaharui, menurut hadis ini dalam muqaddimah Rasulullah, katanya sejelek-jelek urusan. Tapi aneh, banyak orang yang manhajnya ngaku bener, banyak orang yang madhabnya ngaku bener, nggak yakin dengan hadis ini. Apa buktinya nggak yakin? Urusan Nabi menegakkan hukum Allah. Sekarang banyak ustadz manhaj, banyak kiai madhab tidak menegakkan hukum Allah. Kan berarti diperbaharui, berarti masuk orang jelek, sejelek-jelek urusan, memperbaharui, tidak mau ikut Nabi. Yang kedua, sejelek-jelek urusan diperbaharui, tidak ada Nabi yang menggunakan filsafat. Zaman sekarang ngaku ustadz sunnah, ngaku ustadz manhaj, ngaku madhab ahlussunnah, ternyata justru bangga mendukung filsafat, tidak berani mengkritik, tidak berani usul, nggak yakin kepada hadis Nabi bahwa itu resikonya jelek. Sejelek-jelek urusan yang diperbaharui di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tidak ada orang yang berani meninggalkan kekhalifahan hukum Islam. Tidak ada. Semua ulama ahli tafsir, semua ulama manhaj salafus soleh, semua ulama akidah ahlussunnah wal jamaah, mereka tunduk pada sistem kekhalifahan Islam. Kenapa sekarang diperbaharui? Kenapa sekarang manhaj sunnah kok malah menganggap ulil amri terhadap rezim dolim filsafat demokrasi? Dari mana tafsirnya? Diperbaharui jelek. Sebaliknya, kalau mau kaku, ya makanya kita kan harus dua sisi cara membandingkannya supaya kita semakin cerdas, semakin paham, semakin update. Sekarang dibalik, dua sisi. Sejelek-jelek urusan adalah yang diperbaharui. Sementara kita hidup hari ini hampir rata-rata baru semua. Tapi nggak apa-apa, boleh. Apa contoh? Hidup bernegara, kerajaan Arab Saudi tidak pernah difatwakan melanggar urusan karena semua nabi tidak berbentuk raja, termasuk Nabi Muhammad. Kalau mau contoh Nabi Muhammad, jangan jadi raja, jadilah penguasa muslim, nggak apa-apa raja. Begitu pula presiden, perdana menteri, sultan, nggak apa-apa. Nggak ada majelis ulama fatwa negara mana yang mengharamkan sistem presiden, nggak ada. Boleh presiden asalkan untuk kepentingan Islam. Yang dilarang itu tidak untuk kepentingan Islamnya, itu yang dilarang. Maka untuk kesimpulannya, boleh, walaupun tidak ada contoh dari para sahabat. Semua sahabat kekhalifahan. Sekarang bukan kekhalifahan, dibolehkan oleh para ulama. Yang kedua, di dalam terakhir kesimpulan ini, pernikahan. Sekarang itu baru semua orang mau nikah daftar di KUA. Zaman Nabi nggak ada. Sudah daftar harus bayar, mau kecil mau besar, yang penting uang administrasi. Nggak mengeluarkan uang administrasi, saya tidak ketemu hadis Nabi yang mengeluarkan administrasi, orang bakal diurus oleh KUA.
Sudah itu harus ada surat kesehatan dari puskesmas. Zaman Nabi sampai zaman ulama salafus soleh nggak ada persyaratan surat puskesmas kesehatan, nggak ada. Sudah gitu harus ada tanda tangan. Zaman Nabi nggak ada tanda tangan, cukup saksi. Sudah gitu harus ada sidik jari atau cap jempol di urusan buku nikah. Harus dipasang foto. Zaman Nabi nggak ada buku nikah, laki-laki pasang foto suami, perempuan pasang foto istri, nggak ada. Ternyata boleh diperbaharui. Yang terakhir, urusan haji ibadah hari ini diperbaharui. Punya uang harus daftar. Sudah daftar harus terkonek setoran lewat bank. Kalau nggak lewat bank nggak bakal diurus. Setelah lewat bank harus ada bukti, yaitu meningitis, vaksin meningitis kalau mau berangkat haji. Sudah gitu harus ada sidik jari di imigrasi untuk bukti mau fiskalnya boleh ke luar negeri. Zaman Nabi nggak ada. Sudah gitu ada nomor paspor sama nomor kloter. Zaman Nabi nggak ada. Sudah gitu balang jumroh sekarang tubuhnya 12 meter atau mungkin lebih, sudah 3 tingkat. Zaman Nabi nggak ada. Lempar balang jumrohnya zaman Nabi tubuhnya kecil, semeteran kecil, bukan semeter gede. Zaman sekarang 3 meter lebih diameternya. Jalurnya zaman Nabi cuma satu arah. Zaman sekarang waktu saya pulang 2011 16 jalur. Ayo. Zaman Nabi naik onta, zaman sekarang bis AC, semua urusan diperbarui. Yang penting, yang tidak boleh diperbarui, ibadah hajinya di Arafah. Berbagai syarat rukun haji terpenuhi, itu ibadahnya yang nggak boleh berubah, hukumnya yang nggak boleh berubah. Ya, akidahnya yang tidak boleh berubah. Semua selain akidah, selain ibadah, selain hukum boleh berubah. Tidak melanggar hadis Nabi, wasyaru umuru muhdasatuha. Sejelek-jelek urusan yang diperbaharui sekarang baru semua. Demikian, mudah-mudahan kesempatan kali ini kita telah paham dari 2 sisi tentang maksud muqaddimah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.